Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah, karena atas limpahan nikmat dan rahmat dari Allah semua kenikmatan itu bisa menjadi sempurna. Juga atas nikmat dan rahmat dari Allah semua kebaikan itu dapat terlaksana. Tidak mungkin kita bisa hadir di majelis yang seperti ini, di rumah Allah yang mulia ini, yang dijanjikan keberkahan yang luar biasa. Itu bukan karena kesolehan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena keistimewaan kita, bukan. Kita banyak maksiat, kita banyak dosa. Semua itu sejatinya atas limpahan nikmat dan hadiah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan tidak semua manusia mendapatkan hal itu. Maka hendaknya kita memperbanyak syukur dan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan tentunya umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk dan sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab kita. Ya, setiap Ahad yang pertama ya kita masih membahas ya 50 kaidah kehidupan di dalam Al-Qur'an yang muallif ya hafizahullah taala merangkum ya 50 kaidah penting di dalam Al-Qur'an yang harusnya kita praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kebaikan, kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita sampai pada kaidah yang nomor 29 ya. Kalau kaidah yang nomor 28 kemarin sampai 2 kali pertemuan ya. Janganlah kalian mengambil hak-hak manusia yang lain. Itu 28 kemarin, sampai 2 kali pertemuan, saking urgennya pembahasan itu. Dan kita masuk ke kaidah yang nomor 29, yakni wallahu a'lamu bi'a'daikum. Ini potongan ayat dari surat An-Nisa ayat yang ke-45, yang artinya ya kaidah nomor 29 ini, wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Ya, kami ulang sekali lagi, dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada pelajaran penting daripada kaidah ini. Tapi sebelum kita bahas, sebelum kita ulik kaidah ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lihat dulu asal usul potongan ayat yang dijadikan kaidah nomor 29 ini. Kita baca ayatnya dulu, kita pahami apa pesan Allah di ayat tersebut ya, di surat An-Nisa ya. Kita mulai dari 44 ya, kemudian 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kalian perhatikan mereka yang dulu diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitabnya ini benar, turun dari langit. Allah memberikan kepada mereka sebagaimana yang Allah turunkan kepada kita, yakni Al-Qur'anul Karim. Ya, ini diturunkan juga kepada mereka, Taurat, Injil dan sebagainya. Tapi apa yang mereka lakukan? Yashtaruna dhalalata. Mereka membeli kesesatan. Wa yuriduna antadilus sabil, dan mereka menginginkan agar kalian tersesat
dari jalan yang lurus. Ya, ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi karena orang Yahudi mendapatkan Taurat dari Allah. Ya. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Sesungguhnya Allah itu ya lebih tahu tentang musuh-musuhmu ya, dan Allah itu lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Wa kafa billahi waliya, cukuplah Allah sebagai wali. Wa kafa billahi nasiro, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Baik. Bapak Ibu rahimanallah, sebelum kita bahas kaidah ini dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu, ada ibroh, pelajaran yang cukup penting yang disampaikan oleh penulis, oleh para ulama juga ya, terkait ayat ini. Apa ibroh dan pelajaran pertama yang bisa kita ambil di sini? Ternyata orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka diancam untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, mereka itu yashtaruna dhalalah, membeli kesesatan. Nah, kalau kita kadang baca terjemahan doang, ya kan? Mereka membeli kesesatan. Bingung, wis lewat gitu aja. Kan gitu ya kita. Ya. Kadang-kadang kalau kita cuma baca terjemah saja, mereka membeli kesesatan. Apa maksudnya membeli kesesatan ini? Ya. Coba antum tanyakan kepada satu-satu orang yang ada di sini, apa maksudnya membeli kesesatan? Setiap orang bisa punya interpretasi yang beda-beda. Membeli kesesatan. Apakah mereka butuh kesesatan gitu sampai dibeliin gitu ya. Jadi penting untuk kembali kepada tafsir Al-Quran dari para ulama salaf. Dimaksud membeli kesesatan di sini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, adalah menafsirkan ayat-ayat Allah sesuai keinginan mereka sendiri untuk maslahat pribadi mereka sendiri. Itu artinya apa? Membeli kesesatan. Jadi kalau ada ayat Allah, mereka tafsirkan sendiri untuk kepentingan mereka. Bukan agar supaya umat ini selamat, bukan agar supaya umat ini memperoleh kebenaran, tapi untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan pribadi, untuk mendukung argumen yang mereka miliki. Maka itu yang dinamakan membeli kesesatan. Itu kebiasaannya orang-orang ya Yahudi yang mendapatkan murka dari Allah. Jadi pelajaran yang pertama yang ingin kami sampaikan, yang disampaikan oleh para ulama sebelum kita membahas kaidah dan Allah lebih mengetahui musuh-musuh kalian itu, adalah barang siapa yang berani-berani ngutip ayat-ayat Allah, mungkin juga hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian ditafsirkan seenak perutnya mereka sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri, untuk mendukung argumen yang mereka miliki, maka mereka tidak ubahnya seperti orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati-hati. Pertanyaannya, banyak enggak orang yang seperti ini? Loh, banyak. Karena Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengatakan, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Kalian tuh pasti akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Sibron bisibrin, dhiro'an bidhiro'in, sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta. Hatta law dakhalu fi juhri dubbin, bahkan seandainya mereka masuk ke lubang biawak, la dakhaltumuh, kalian pasti akan ikut masuk dalam lubang itu. Para sahabat tanya, siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Jadi kebiasaan seperti ini akan ada di tengah-tengah kaum muslimin umat Muhammad SAW. Maka antum harus berhati-hati. Karena yang biasanya menggunakan ayat, menggunakan hadis untuk argumen, ini siapa? Ya ustadz lah. Kan gak mungkin pedagang pasar ya jualan dagangannya pakai ayat, ya kan? Gak mungkin orang jualan di pasar jual dagangannya pakai hadis, kan gak mungkin. Ya, gak mungkin orang kerja di kantoran, ya kan?
berkomunikasi pakai ayat Al-Quran, hadis Nabi? Kan enggak. Siapa yang sering menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis? Mubalik, dai, ustadz, khotib. Tapi di antara mereka akan ada orang-orang yang seperti ini, yang mengikuti jalannya orang Yahudi. Ngutip ayat Allah, ngutip hadis Nabi, tapi ditafsirkan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ya, ditafsirkan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Contoh, jelas-jelas Nabi ini gak pernah maulidan. Jelas-jelas, ya kan? Nabi ini dan para sahabat gak pernah bikin ritual seperti itu. Jelas itu. Antum cari di zamannya sahabat, tabiin, ada orang merayakan maulid? Gak ada. Kok bisa mereka nyomot hadis Nabi yang puasa Senin Kemis, kemudian dijadikan dalil memperingati maulid itu? Hadisnya benar apa tidak? Loh benar. Penjelasan hadisnya yang sesat. Hadisnya benar apa tidak? Benar. Penjelasan hadisnya yang sesat. Gitu. Banyak nggak nanti ustadz-ustadz sama ulama-ulama yang seperti ini? Banyak. Maka antum harus berhati-hati. Dan ini pun terjadi dari zaman sahabat, dari zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi orang-orang pakai dalil Al-Quran untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan, itu dari zamannya Ali, yakni dari zamannya Khawarij. Ketika mereka dialog dengan para sahabat, mereka ngumpulnya dalil. Oh, kan ada dalilnya ini. Kan ada dalilnya ini. Kan ada dalilnya ini. Apa kata Ali kepada mereka? Kalimatul haq urida bihal batil. Ya. Itu kalimat-kalimat yang benar. Ayat Allah, hadis Nabi benar. Tapi urida bihal batil. Tapi mereka gunakan untuk alasan kebatilan mereka, alasan kesesatan. Maka hati-hati. Ya. Harus antum pastikan ini bukan untuk memuji diri kami, tidak. Antum pastikan antum mengambil ilmu dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak menafsirkan ayat, tidak mensyarah hadis untuk kepentingan mereka. Cari guru-guru, ustadz-ustadz yang jujur. Dan seandainya mereka salah karena kekhilafan, bukan karena menyengaja. Ya, bukan karena apa? Menyengaja untuk menutupi keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Ala kulli hal. Thayyib. Sekarang masuk kepada kaidah wallahu a'lamu bi'adaikum. Allah itu lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Pelajaran yang kedua yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini adalah bahwa kita itu memiliki musuh. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Ya, sudah menjadi sunnatullah, kita itu punya musuh. Kaum muslimin punya musuh sampai hari kiamat. Ya, dan Allah lebih tahu siapa musuh-musuh kita. Dan 3 musuh terbesar yang harusnya kita waspadai, harusnya kita antisipasi, dan harusnya kita memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi mereka. Ada 3 kata para ulama. Ini yang jelas-jelas musuh di hadapan kita, ya. Yang pertama tentu saja iblis laknatullah alaihi, dan juga para syaitan, bala tentaranya. Musuh yang pertama, bahkan musuh manusia yang pertama itu iblis. Ya. Dalam surat Fatir ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaiton, sesungguhnya syaitan, lakum bagi kalian, aduun, musuh yang nyata. Fattakhidhuhu aduwan." Maka jadikan syaitan itu musuh kalian. Jadi jangan sampai Anda berteman dengan syaitan. Jangan sampai Anda berharap ya Allah berikan syaitan hidayah. Ya, jangan sampai antum berharap pada Allah, ya Allah jadikan syaitan ini dapat hidayah supaya masuk surga gitu. Iblis ini supaya masuk surga bareng kami. Oh, enggak bisa itu sudah ketetapan Allah. Ya. Jadi dan kita bahkan diminta untuk menjadikan mereka musuh kita. Innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya syaitan itu mengajak, menyeru golongan-golongannya
liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi teman mereka di neraka yang di dalamnya ada adab yang sangat pedih. Nah, jadi musuh yang pertama yang disampaikan oleh para ulama yang harusnya kita berhati-hati daripadanya tentu saja adalah iblis dan bala tentaranya, yakni as-syaiton atau as-sayatin. Nah, tadi di sini penulis mengutip, ya, syaiton itu akan menjadi musuh kita, kemudian menyeru manusia, dan sebagian manusia menerima seruan itu dan mereka menjadi golongan syaiton, dan mereka akan diadab bersama syaiton di neraka yang sangat pedih. Ya, maknanya kurang lebih seperti itu di surat Fatir ayat yang ke-6. Nanti ada tanda tanya, ada pertanyaan. Ustadz, tadi katanya syaiton menyeru manusia. Sebagian manusia berhasil, ya, dalam artian syaiton yang berhasil, ya. Sebagian manusia ini, ya, menerima seruan itu, kemudian menjadi golongan syaiton, diadab bareng jadi teman di neraka. Siapa golongan syaiton itu? Ya, supaya kita lebih berhati-hati. Siapa sih orang-orang yang menerima seruan syaiton itu? Jangan-jangan selama ini kita masuk dari golongan itu. Jawabannya ada di surat Al-Mujadilah. Ya, di surat Al-Mujadilah itu, ya. Aduh, saya lupa ayatnya itu. Ayatnya yang penting halaman yang ketiga itu, ya. 1, 2, 3 yang sebelah kiri itu, bawah itu. Ya. Jadi yang ulaika hizbus syaiton ala inna hizbas syaitoni humul khosirun. Mereka itu adalah golongan syaiton yang menerima seruan syaiton, dan mereka itu akan termasuk golongan yang sangat merugi di dunia, di akhirat lebih rugi lagi. Nah, siapa golongan syaiton itu? Kalau antum lihat di surat Al-Mujadilah ini, ya. Ini saya coba lihat ayatnya, ya, biar tenang ini. Kalau enggak lihat ayatnya kurang tenang ya ini. Baik, Al-Mujadilah halaman yang ketiga. Nah, ternyata di ayat 18 dan 19. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yasabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Istahwada alaihimus syaiton fa ansahum dzikrullah. Syaitan itu mencoba menguasai mereka, menyeru mereka, memberikan bisikan pada mereka. Fa'ansahum dzikrullah. Kemudian mereka melupakan zikir kepada Allah. Mereka lupa zikir kepada Allah. Ulaika hizbus syaiton. Mereka itulah golongan syaiton. Berarti golongan syaiton itu adalah mereka yang enggan berzikir. Jadi orang itu kalau enggan berzikir, dia itu golongan syaiton. Zikir itu maknanya luas, bukan hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak. Zikir itu ada makna yang luas, ada makna yang sempit. Ada makna yang sempit itu zikir, ya, kayak seperti bacaan. Tapi makna yang luas, zikrullah itu mengingat Allah. Salat itu zikrullah. Membaca Al-Quran itu zikrullah. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang lain itu zikrullah. Ya. Antum hadir di majelis ilmu itu zikrullah. Jadi kalau antum atau ada seseorang merasa dirinya mulai berat untuk melaksanakan sholat, mulai berat untuk membuka mushaf dan membacanya, mulai berat untuk hadir di majelis ilmu, nah itu dia mulai, ya, terindikasi bahwa dia itu golongan syaitan. Karena golongan syaitan itu mereka enggan untuk mengingat Allah, untuk zikrullah. Sholat mulai berat, ya kan? Zikir mulai berat, tahajud mulai nggak pernah, gitu ya. Puasa juga nggak pernah, ya kan? Hadir di majelis ilmu udah mulai nggak pernah, pakai alasan apapun. Ya, kalau kita nyari alasan, akan ada alasan atau 1000 alasan agar kita ini tidak hadir di majelis ilmu. Wonten wis. Ada yang bilang aku sekarang sudah masuk pagi terus, aku sekarang sudah sip malam terus, aku sekarang ini istriku hamil, anakku kecil. Lu antum kalau nyari alasan tuh nggak hadir di majelis ilmu, kakean alasan, wakeh alasan. Jangankan alasan untuk tidak hadir di majelis ilmu, alasan untuk tidak jihad fisabilillah saja lo banyak. Makanya dari zaman dulu Nabi itu, orang munafik gak ikut jihad itu harus ngasih alasan. Kalau gak ngasih alasan diboikot sama Nabi.
Jadi kalau antum dengar itu ya tentang 3 orang yang diboikot Nabi Muhammad SAW, kenapa? Karena mereka tidak ngasih alasan. Jadi yang ikut perang Tabuk banyak, yang nggak ikut ya banyak. Nah semua yang nggak ikut perang Tabuk ini mendatangi Nabi mengucapkan alasannya masing-masing. Dan apa yang terjadi? Semuanya punya alasan. Jadi kalau antum nyari alasan itu tidak ada di majelis ilmu, ya mesti wonten. Jangankan majelis ilmu wong jihad lawan alasan nih kok. Di zaman Nabi itu. Jadi semuanya tuh ngungkapin alasannya. Oh, aku alasan gak jihad karena ini. Oh, aku alasan gak jihad karena ini. Diterima semua sama Nabi. Nabi gak mau ngulik-ngulik alasan seorang. Seperti antum kalau ketemu Ustadz antum, Ustadz, gitu ya. Antum kenapa kok udah 3 bulan gak kelihatan? Wah, istri saya hamil besar Ustadz. Apakah Ustadz antum kemudian gak nerima alasan antum? Biasa aja kan dia. Yaudah. Seperti Nabi dulu juga, ketika orang-orang beralasan itu tidak hadir jihad, ya biasa aja Nabi. Cuma di antara semua orang-orang yang beralasan itu ada 3 orang datang Nabi, kenapa kamu gak jihad? Saya gak punya alasan. Itu yang diboikot. Ya, jadi Anda bisa menipu manusia, kita ini bisa menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus bermuasabah. Ya, kita ini termasuk orang yang ahli berzikir ataukah enggan untuk berzikir? Atau jangan-jangan selama ini kita berzikir hanya di hadapan manusia. Sholat sunnah sergep ya karena dilihat manusia, ya kan? Zikir sergep ya karena dilihat manusia. Ya, tapi barang-barang wis hujan deras di rumah, gitu ya. Wah, ini udzur syar'i nggak ke masjid. Oh ya benar, memang benar, nggak salah. Tapi ketika hujan deras di rumah, sampean nggak sholat sunnah. Padahal kalau berangkat nang masjid, sholat sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah gitu. Barang udan nang omah deres. Assalamualaikum warahmatullahi, buka HP. Buka HP. Loh, padahal kalau kumpul ambek kancane nang masjid gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis bareng isok bareng. Ya, sampai saking kusuke gitu ya. Tapi di rumah hujan enggak ke masjid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada zikir, enggak ada salat ba'diyah. Nah itu coba tanyakan pada diri kita. Kita ini termasuk ahli zikir atau tidak? Atau selama ini ahli pamer gitu ya. Maka coba tanya pada diri kita sendiri. Ya ini nasihat untuk saya sendiri juga ya. Jadi syaitan itu orang golongan syaitan ya, itu adalah orang yang enggan untuk berzikir. Kemudian golongan syaitan yang lain, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 208. Jadi orang-orang yang berhasil dikalahkan oleh syaitan, kemudian masuk golongannya. Yang pertama tadi orang yang enggan berzikir. Yang kedua adalah mereka yang tidak masuk Islam secara kafah. Dalilnya di surat Al-Baqarah 208. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh, keseluruhan. Ya, jangan yang enak diamalkan. Wah, iki abot iki ditinggalno. Wah, iki akeh tantangan ini ya, ditinggalkan. Wah, gak cocok ngambil penggaweanku iki, ya ditinggalno ya. Ya, jadi pilih-pilih gitu ya, pilih-pilih yang cocok dikerjakan, yang enggak gitu. Nah, wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti ya langkah-langkah syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaiton itu bagi kalian musuh yang nyata. Berarti pelajarannya bisa kita petik dari ayat ini adalah mereka yang mengikuti langkah-langkah syaiton, yang kalah ya dalam peperangan melawan syaiton dan menjadi golongan syaiton, di antaranya selain orang yang enggan berzikir adalah mereka yang tidak masuk Islam secara kafah. Maksudnya apa? Ya tidak menerima syariat Islam ini secara menyeluruh. Jadi pilih-pilih lah bahasa kita dia, kalau mudah dipahami dia. Jadi pilih-pilih syariat, yang enak dikerjakan, yang gak enak ditinggalkan. Kalau yang seperti itu
sebagian ulama masih mengatakan dia itu masuk Islam secara kafah. Yang tidak masuk Islam secara kafah itu yang ulama sepakat kalau mengingkari sebagian syariat. Jadi gini loh ya, kalau kita mengerjakan semua syariat bisa apa tidak? Bisa nggak kita mengerjakan semua syariat? Berat. Ya, kita ini banyak khilafnya. Ya, kita ini banyak kurangnya. Kita ini banyak khilafnya, kita ini banyak kurangnya. Ya, sering saya sampaikan di sini. Lawong ngobrol ba'da isya sebelum tidur sama istri itu syariat. Enggak antum lakukan, antum tuh meninggalkan syariat. Nah, ini serius ini. Jadi kita ini yang kalau sebelum tidur enggak pernah ngobrol sama istrinya itu melanggar syariat itu. Wong Nabi marah-marah kok. Kalau Nabi memarahi orang itu berarti orang itu melakukan sebuah larangan. Orang-orang yang nggak ngobrol sama istrinya itu dimarahi sama Nabi. Dan Nabi itu ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Ya walaupun nggak tiap hari, tapi harus ada fase-fase itu. Jangan sampai 2 minggu, 2 minggu sebelum tidur nggak pernah ngobrol sama istrinya. Itu antum itu melanggar syariat ini. Antum coba baca hak istri kepada suaminya. Salah satunya ngobrol sebelum tidur. Kadang banyak di antara kita ini mulai minta dipijeti kemudian turu. Gak diajak ngobrol bojone. Nah, jadi kita mengamalkan syariat semuanya untuk 100% ini berat. Tapi terimalah. Paham maksudnya ya? Jangan diingkari. Karena kalau Anda mengingkari syariat nanti masuk golongan syaitan ini. Contoh misal sebagian orang dengan beberapa syariat itu sangat antipati. Ya, dengan beberapa syariat itu sangat antipati. Loh, terima aja. Syariat Allah itu seperti itu. Ya, apa adanya. Ya, urusan antum mengerjakan gak dikerjakan, urusan belakang. Misal, saya kemarin tuh belum lama lihat potongan video Mufti Mesir. Mufti Mesir yang ngaku katanya dia itu orang-orang di sana itu lebih condong kepada madhab Syafi'i dan sebagian Maliki dan sebagian mengatakan kalau cadar itu bukan syariat Islam. Nah repot ini. Anda pakai cadar nggak pakai cadar ya itu pilihan, itu bukan syariat katanya. Mufti Mesir. Ini gimana ini? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, ulama-ulama madhab itu mengatakan cadar itu syariat. Ada yang mengatakan wajib, kayak Imam Syafi'i wajib. Imam Syafi'i itu cadar wajib. Imam Malik itu cadar itu wajib kalau cantik. Nah, jadi antum kalau ngerasa istri antum cantik, ikut madhabnya Imam Malik wajib dicadari. Gitu. Kalau antum ngerasa istri antum pas-pasan, ikut madhabnya Imam Malik, wah ini gak perlu cadaran, soalnya pas-pasan. Ini setengah guyon tapi serius ini ya. Jadi guyon tapi ilmiah gitu ya. Ilmiah memang seperti itu. Jadi ya, kalau cantik wajib, kalau pas-pasan enggak, maksudnya bukan pas-pasan dalam artian wajahnya dia itu tidak menimbulkan fitnah di masyarakat umum gitu loh. Ya itu tidak wajib. Ya, tapi kalau wajahnya dia itu menimbulkan fitnah di masyarakat wajib. Itu pendapat, bukan pendapat saya, pendapat imam saya kan ngutip, ya kan. Tapi mereka mengatakan apa? Syariat Islam ini. Lah kok bisa ada orang mengatakan ini bukan syariat? Anda tidak mau istri Anda cadaran atau ibu nggak mau cadaran, itu pilihan. Anda mungkin ikut pendapat yang cadar itu sunnah misal, ikut pendapatnya Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani, monggo, nggak ada masalah. Anda ikut pendapat cadar itu wajib, monggo, tapi terima ini adalah syariat. Nah kalau Anda tidak menerima ini bukan bagian dari syariat, oh ini bukan bagian dari syariat, itu tidak masuk Islam secara kafah. Atau memasukkan syariat agama lain ke agama Islam, nah itu bosoi. Jadi orang yang tidak masuk Islam secara kafah itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia mengingkari sebagian syariat. Kemungkinan yang kedua dia mengadopsi syariat agama lain, kemudian memasukkan ke dalam syariat Islam dan menganggap itu adalah syariat Islam. Ini juga termasuk orang yang tidak masuk Islam secara kafah. Misal perayaan agama lain dia ikuti, ya. Aturan agama lain dia ikuti, ya. Dan ini kan repot. Misal dia meyakini ruh itu keliling di rumah
keluarganya selama 7 hari pertama. Kemudian akan kembali lagi di hari yang ke-40. Kemudian akan kembali lagi di hari yang ke-100. Kemudian kembali lagi di hari yang ke-1000 dan setiap tahun berulang. Bayangkan kalau antum yang mati. Antum setiap hari sholat tahajud, berjamaah di mis gitu ya. Ikut kajian, harusnya kan antum di alam kubur kan dapat nikmat. Kalau antum mati, ya apa tidak? Orang soleh kalau mati di alam kubur dapat apa? Nikmat. Tapi seandainya antum pulang lagi ke rumah, lihat istri antum dinikahi teman antum, gak nikmat antum. Puyeng antum, waduh rek, bojoku dikawini koncoku. Gak sido nikmat sampai nang alam kubur. Coba nikmat sampean kalau ro nek bojone sampean dikawini konco sampean. Nah, ini kan keyakinan agama lain ini. Ya, kembali lagi ke rumah melihat keluarganya. Lah ini antum adopsi, antum yakini, ini namanya antum gak masuk Islam secara kafah. Gak masuk Islam secara kafah. Ritual yang seperti ini itu mendatangkan maslahat. Padahal gak ada itu seperti itu. Nah itu antum termasuk tidak masuk Islam secara kafah. Kita termasuk tidak masuk Islam secara kafah. Maka selain menerima semua syariat Islam dengan sempurna, walaupun mungkin ada sebagian yang tidak bisa kita amalkan, ya, jangan mengadopsi syariat agama lain, aturan agama lain ke dalam agama kita. Toyib. Kemudian contoh yang lainnya, Bapak Ibu, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lainnya, mereka yang termasuk golongan syaitan itu, ya, yang diancam untuk dimasukkan neraka bareng syaitan. Tadi kan yang pertama orang yang enggan berzikir ya kepada Allah. Yang kedua, yang tidak masuk Islam secara kafah, baik mengingkari sebagian syariat Islam atau mengadopsi sebagian syariat agama lain dimasukkan ke dalam syariat agama Islam. Tentu tahu lah seperti ini biasa ritual-ritual bid'ah. Kalau kita sebutkan nggak kelar ini. Ya itu ritual bid'ah itu kan agama-agama lain diadopsi dari agama kita. Itu tinggalkan. Itu nanti masuk kategori nggak masuk Islam secara kafah. Kemudian yang nomor 3 ya adalah mereka ini di surat Al-Baqarah ya 268 ya, mereka yang takut akan masa depannya atau takut miskin di masa depannya. Allah berfirman, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kalian akan kemiskinan. Syaitan itu menakut-nakuti kalian akan susah di masa depan. Kemudian gara-gara kalian takut itu, kemudian syaitan menyuruh kalian untuk melakukan hal-hal terlarang. Maka banyak di antara manusia jatuh dalam perangkap itu. Wallahu ya'idukum maghfirah, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan ya, minhu wa fadla, dan keutamaan yang luas. Wallahu wasi'un alim, sungguh Allah itu maha luas ya, rahmatnya, ilmunya, dan maha mengetahui. Jadi orang itu kalau takut akan masa depan, takut miskin, takut gak bisa terpenuhi masa depan dia ya, kemudian dia sampai jatuh pada hal-hal yang terlarang gara-gara takut akan masa depan dia itu, maka dia termasuk golongan syaitan. Contoh apa? Ya orang biasanya kerja di bank, dia tahu itu haram ya, kenapa antum gak keluar? Loh nanti aku kalau keluar, siapa yang ngasih makan istri sama anak-anakku? Ya, siapa yang ngasih makan istri dan anak-anakku? Orang jualan suka bohong gitu ya, jualan suka dengan akad yang bermasalah gitu ya. Ya, jadi guru suka nerima hadiah dari wali santri gitu ya. Ya, nah, aku nak jaga duit bulanan jadi guru gak cukup. Nah ini kan bisikan syaitan untuk takut akan masa depan. Ya, ya, kenapa kok anak cuma satu? Anak satu kebutuhannya akeh ya, apalagi banyak kan gitu ya. Kecuali antum mengatur jeda anak itu boleh, tapi kalau membatasi anak kan nggak boleh karena takut akan kemiskinan. Jadi orang yang batasi anak karena takut akan kemiskinan dia masuk golongan syaitan juga.
Hati-hati ya. Jadi jangan takut akan masa depan. Wis yakin bismillah ya. Bismillah ya. Kalau jari ini ustad-ustad kampung PT gak ke sekolah anaknya akeh. Urip kabeh ya. Masa antum sekolah ya lebih pintar daripada PT gitu, tapi takut nggak bisa ngidupin anak gitu. Takut nggak bisa ngidupin keluarga gitu ya. Jadi tawakal Allah. Kemudian musuh yang kedua, ya itu musuh yang pertama kan tadi syaitan, iblis. Ya, musuh yang kedua adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin atau pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk menghapuskan beberapa syariat Islam. Jadi kalau dia ngaku muslim tapi punya keinginan untuk menghapus syariat Islam, syariat hijab, syariat khimar gitu ya, syariat poligami dan sebagainya, maka dia musuh Allah dia. Ya. Jadi jangan dihapus. Apa yang dihapus? Antum nggak mau ngerjakan silahkan. Ya. Tapi jangan dihapus syariat itu. Ya, jangan dihapus. Nah, dalilnya di surat An-Nisa ayat yang 101, wa idza darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholati ya in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Sebagian ya, yang dimaksud tentu saja adalah orang kafir yang tidak punya perjanjian damai. Kan kafir itu ada dua, kafir dhimmi sama ghairu dhimmi. Yang ada perjanjian damai dan tidak ada perjanjian damai. Kalau ada perjanjian damai jangan dibom. Antum ini repot ini ya, kelompok-kelompok kekencengan itu ya. Bagaimana ya, orang-orang kafir itu di zaman Rasulullah saja, di zaman Nabi ini yang punya perjanjian damai, kalau disakiti oleh kaum muslimin akan diadili oleh Rasulullah SAW. Ya, kita juga seperti itu, kalau ada perjanjian damai nggak boleh. Tapi kalau orang kafir yang memusuhi kita atau orang-orang yang ingin menghapus syariat agama kita, maka dia itu termasuk musuh-musuh kita dan musuh-musuh Allah yang harus kita waspadai. Jadi ya harus bikin strategi ya, hati-hati ya, karena tidak ada perdamaian abadi, itu nggak ada, nggak mungkin. Semua orang kafir ridho sama kita, mustahil, itu nggak bisa lah. Dari zaman dulu kekufuran sama keimanan itu selalu berperang dari zaman dulu, nggak mungkin. Ya, seandainya tidak berperang secara dohir, mereka berperang secara apa? Batin gitu ya. Media sosial lah gitu dan sebagainya ya. Ala kulli hal. Kemudian yang ketiga, kita percepat. Musuh kita yang ketiga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentu saja adalah orang-orang munafik ya, orang-orang munafik. Ya. Orang munafik ini musuh-musuh kita, dan orang-orang munafik kata para ulama itu lebih berbahaya daripada kaum muslimin. Karena domba ketika melihat singa, domba ketika melihat harimau, dia akan lari. Rusa melihat harimau lari, kemungkinan selamat bisa 50-50 ya. Tapi kalau ada serigala yang berburu domba gitu ya, bahasa itu peribahasa gitu ya. Ada serigala yang berburu domba ya, kemudian mengendap-endap, menerkam, kemungkinan selamatnya kecil. Karena dia mengira siapa? Temannya sendiri gitu ya. Dia mengira temannya sendiri ya. Maka hati-hati dengan orang-orang munafik seperti ini ya. Dan kemunafikan itu bertingkat-tingkat ya. Jadi ada orang munafik itu yang level paling tinggi ya, munafik dalam hal keimanan. Dia sebenarnya nggak beriman tapi menampakkan dirinya beriman gitu ya. Tapi ada munafik-munafik yang lainnya, yang di hadapan antum tersenyum lebar, di belakang antum menusuk dari belakang. Nah, gitu ya. Ya sama, itu munafik juga itu. Ya, jadi sama-sama munafik tapi tingkatnya berbeda-beda. Jadi munafik itu ada yang kekal selama-lamanya di neraka. Fiddarki asfali minan nar. Siapa itu munafik? Yang menyembunyikan kekufurannya. Kayak Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Dia kafir tapi pura-pura muslim. Nah ini di neraka selama-lamanya. Tapi ada kemunafikan di bawahnya dan di bawahnya. Gak sampai kekal ya. Ya, contoh orang yang suka bohong ya munafik. Orang kalau dikasih amanah nggak ditunaikan ya munafik. Ya,
Orang yang di depan kita tersenyum lebar, di belakang kita nusuk dari belakang, ya munafik itu. Cuma kan kemunafikan bukan yang sampai fiddarki asfali minanar, yang di bawah kerak neraka yang paling dalam kekal selama-lamanya, bukan itu. Itu diancamkan untuk siapa? Yang kemunafikannya masalah keimanan gitu. Ya, tapi siapapun mereka kita harus berhati-hati. Ya, karena pasti akan ada orang munafik di sekitar kita. Orang yang menampakkan kebaikan untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi munafik itu kan menampakkan kebaikan kan untuk kepentingan pribadi. Ya, Abdullah bin Salam dan kawan-kawan di depan kaum muslimin teman. Di belakang kumpul sama orang Yahudi. Di belakang kumpul sama orang-orang musyrik Mekah. Lah kalau antum tahu sebab terjadinya perang Khandaq, di antaranya itu ada andilnya orang munafik. Andilnya orang munafik. Ya. Diam-diam mereka kerjasama dengan orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy supaya nanti mendapat jaminan keamanan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Ya, jadi sebagaimana firman Allah ya di surat Al-Munafiqun ayat yang keempat, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau kalian melihat mereka, kalian itu merasa takjub dengan tubuh mereka, perangai mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka berucap kalian merasa nyaman dengan ucapan mereka itu. Ya kayaknya orang baik ini. Ya. Kayaknya orang baik, kayaknya. Ujung-ujungnya blesek. Ya. Duit dibawa kabur, gak dibayar-bayar. Ya. Ka'annahum husubum musannadah. Mereka itu seperti pohon yang kayu yang bersandar itu. Ya, jadi koyoke jejek tapi sebenarnya gak jejek gitu. Ya sabuna kulla soyhatin alaihim humul adu fahdarhum. Mereka itu musuh dan berhati-hatilah terhadap mereka. Jadi hati-hati sama orang munafik ya. Karena kemunafikan itu sebabnya banyak. Ya, kemunafikan sebabnya banyak. Ada sebab dunia, ya, ada sebab karena hasad, ada sebab karena dengki, ada sebab karena harta, macam-macam, jabatan, macam-macam. Ya, jadi hati-hati. Selain kita berhati-hati terhadap mereka, berhati-hatilah terhadap diri kita sendiri, gitu ya. Ya, bahkan ada seorang yang bertanya pada orang salafus soleh, saya khawatir saya itu termasuk orang munafik. Gitu. Kemudian jawab salah seorang ulama soleh itu, selama engkau khawatir dirimu adalah orang munafik, engkau bukanlah orang munafik. Gitu. Karena orang munafik itu tidak mengkhawatirkan dirinya itu berada dalam kenifakan. Jadi ketika berdusta, wis wenteng-enteng aja. Ketika nipu orang, ya wenteng-enteng aja. Ketika mengkhianati amanat, wis biasa-biasa aja. Tapi selama antum dikasih amanat, wis mulai deg-degan iki iso jalankan apa enggak gitu. Ketika antum mulai berucap sedikit pernah kepleset bohong sekali, itu sudah mulai rada rasa takut ini pendusta apa tidak gitu ya. Ya. Jadi kalau masih ada khawatiran seperti itu kata para ulama, berarti antum bukan orang munafik. Karena orang munafik itu nyaman dengan bohongnya, nyaman dengan dustanya, nyaman menjadi bunglon, nyaman menyakiti orang lain dari belakang. Kalau antum nggak nyaman, karena antum mungkin sesekali dua kali jatuh pada hal yang sedemikian, ya semoga antum bukan orang munafik sebagaimana jawaban para ulama. Ya itu 3 ya musuh kita yang harus kita hati-hati, yakni iblis dan syaitan, orang-orang kafir yang membenci Islam, ya, dan orang-orang yang ingin menghapus syariat Islam, kemudian orang-orang munafik. Taib, dan terlebih dahulu insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit. Ya, semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Ya, tadi sampai pada bab yang nomor 29, wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan sesungguhnya Allah itu lebih tahu tentang musuh-musuh kalian. Berarti kita ini pasti punya musuh. Pasti. Ya, bahkan terkadang musuh itu dari anak dan istri kita. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdaruhum. Wahai orang yang beriman, bisa jadi kalian akan mendapati musuh-musuh dari anak dan istri.
dari suami ibu. Bisa jadi. Terkadang suami, istri, anak yang membuat kita susah untuk bertakwa kepada Allah. Ya kan? Berapa banyak orang di luar sana ingin mencari nafkah yang halal, gara-gara dirongrong terus sama istrinya, akhirnya jatuh mencari nafkah yang haram, gitu ya. Jadi banyak kejadian seperti ini, ya. Bahkan banyak orang di luar sana itu melakukan tindak kriminal karena hasutan istrinya dan lain sebagainya, karena hasutan anaknya. Ya, jadi hati-hati ya. Kita itu punya musuh, tapi musuh yang paling nyata adalah iblis, syaitan, orang-orang kafir yang tidak punya perjanjian damai, yang ingin menghancurkan muslim dan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik. Kita masuk pada kaidah yang nomor 30. Tentu saja tidak akan kita bahas semuanya, tapi saya spill sedikit, dan ini kaidah yang sangat penting. Ya, karena ini termasuk sebagian para alim ulama mengatakan kaidah ini adalah bukti keimanan dari seorang muslim. Ya. Apa kaidah yang nomor 30? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan atau kebutuhannya. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan cukupkan, pasti. Ya, nggak mungkin tidak. Ya, kaidah ini sangat penting. Bahkan ini adalah bukti keimanan seorang muslim. Ya, apakah benar-benar tercermin dalam kehidupan dia sehari-hari atau tidak. Ya, ini berbanding lurus dengan keimanan. Dan akan kita sebutkan apa nanti hadiah daripada orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, gitu ya. Rukun tawakal itu apa, gitu ya. Kemudian ciri-ciri orang yang bertawakal dengan benar dan tidak itu seperti apa. Insya Allah akan kita bahas nanti. Tapi sedikit kami jelaskan bahwa kaidah ini itu adalah potongan dari surat At-Tolak. Tolak itu apa artinya? Tolak itu apa? Cerai. Surat At-Tolak, surat cerai gitu ya. Surat cerai, ya wis ngoten lah gitu. Ya, intinya surat talak ya, berbicara tentang talak ya. Jadi kaidah ini sebenarnya ya menjelaskan tentang suami istri yang apabila dia berpisah secara syar'i akan Allah cukupkan kebutuhannya. Cuma ya, kalau antum belajar ulumul Quran, ya, sebuah pelajaran yang khusus itu berlaku untuk umum. Ya, nanti antum belajar ilmu Al-Quran ya. Jadi walaupun kaidah ini tuh sebenarnya ditujukan kepada orang yang bercerai, tapi kaidah ini berlaku juga secara umum. Siapa yang bertawakal kepada Allah, kebutuhannya akan tercukupi. Jadi kalau antum nanti pelan-pelan baca dari surat At-Tolak sampai ke kaidah ini, yakni di surat yang ketiga ya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, itu kan ayat yang ketiga, tapi ayatnya yang panjang nomor 2 itu. Kalau antum baca dan antum baca tafsirnya, ini singkat aja ya, bahwa seandainya Anda itu atau seorang muslim bercerai dengan cara syar'i. Cara syar'i itu seperti apa sih? Contoh, kalau talak ya sekali, jangan talak 3. Karena talak 3 itu bid'ah. Contoh, kalau talak itu berarti ya di saat tidak haid. Jangan mentalak wanita saat haid, itu bid'ah. Jangan mentalak wanita saat dalam keadaan suci pernah digauli, itu bid'ah. Kan gak boleh. Misal bulan ini dia suci, pernah kita gauli, kita talak, gak boleh. Harus kita tunggu dia sampai haid, sampai suci, baru kita talak kalau mau nalak ya. Ini bisa dimulai dari situ. Dan seandainya dia sudah ditalak dan dalam masa iddah, gak boleh dipulangkan ke rumah orang tuanya, tetap harus tinggal di rumah kita seperti istri kita. Bedanya cuma tidak boleh jima. Dia tetap melayani kita sebagai suami, kita tetap menafkahi dia sebagai istri, tapi tanpa jima ya. Makanannya, pakaiannya, kebutuhannya kita kasih. Tapi kan di zaman kita kan nggak habis berantem langsung pulang aja ke rumah
orang tuamu kan gitu ya. Nah, jadi nggak kayak gitu konsepnya. Antum baca nanti di surat At-Thalaq gitu ya, pelan-pelan ya. Ya. Jadi kalau orang tuh cerainya itu syar'i, udurnya syar'i. Kemudian setelah berpisah pun yang laki-laki ngasih mut'ah, hadiah perceraian untuk istrinya. Nah, disinilah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dalam proses itu tadi, Allah akan berikan jalan keluar. Kenapa? Karena banyak di antara kita ini kalau melakukan perceraian itu takut nanti kalau aku cerai anakku nanti yang nafkahi siapa, yang nyekolahkan siapa, kebutuhanku nanti siapa yang memenuhi dan lain sebagainya. Itu bisikan syaitan. Jika memang perceraian itu terbaik, lakukan perceraian. Jika memang itu yang terbaik. Tapi kan perceraian itu kan opsi yang kesekian. Islah itu yang lebih utama. Berdamai itu lebih utama. Tapi seandainya nggak ada opsi lain kecuali bercerai, jangan Anda itu tidak bercerai gara-gara takut masa depan gitu maksudnya. Maksud ayat-ayat ini tuh kayak gitu. Karena banyak ibu-ibu di luar sana dizolimi suaminya, suami nggak sholat, nggak ngaji, berkata kotor tiap hari, dipukul, nangis-nangis, nggak mau cerai. Kenapa? Karena takut masa depan anak. Nah itu nggak benar itu, nggak benar. Ya, karena kalau Anda benar melalui syariat dengan baik, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka, tidak dia duga. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Nah, terus siapa yang bertawakal pada Allah, dia akan mencukupinya. Jadi kaidah ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang bercerai. Kalau Anda bercerai sesuai dengan syariat Islam, Allah berjanji akan mencukupi kebutuhan Anda. Tapi kaidah ini juga berlaku secara umum. Kaidah ini juga berlaku secara umum. Dan rukun daripada tawakal itu dua. Rukun daripada tawakal itu dua. Yang pertama adalah menyerahkan, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-akhdhu bil asbab, atau kalau bahasa kita itu ikhtiar. Kalau bahasa ulama itu al-akhdhu bil asbab. Ya, yang pertama itu menyerahkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya ini harus terpenuhi. Salah satu doa yang terpenuhi gagal. Jadi orang berserah diri tok tapi tanpa ikhtiar, gagal. Bukan tawakal itu. Orang ikhtiar saja tapi tidak berserah diri, itu juga bukan tawakal. Tawakal ketika dua rukun ini terpenuhi, yakni dia berserah diri kepada Allah, kemudian dia berikhtiar atau al-akhdhu bil asbab. Walaupun ikhtiarnya seminim mungkin, yang penting ikhtiar. Saya kasih contoh sebuah kisah sebagai penutup kajian kita malam hari ini, yang akan insya Allah kita lanjutkan dengan kisah-kisah yang penuh ibrah dan pelajaran tentang tawakal, juga hadiah Allah bagi orang-orang yang bertawakal apa saja. Ya, jika kita lihat hadis, ya, ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Hajar di Mekah. Ya, ketika meninggalkan Hajar di Mekah, apa kata Hajar ketika gendong Ismail yang masih bayi itu? Kan ditinggalkan begitu aja. Nabi Ibrahim melakukan perjalanan dulu, kok ditinggalin? Dikejar sama Hajar. Kemudian dalam sebuah hadis Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Atatrukuna bihadzal wadi?" Apakah engkau meninggalkan aku dan anakmu ini di tempat yang kering seperti ini? Gak ada makanan, gak ada minuman. Nabi Ibrahim gak berani menoleh. Kenapa? Bagaimana tidak? Dia menunggu anak sekian puluh tahun lamanya. Ya. Setelah punya anak disuruh ditinggalkan. Bukan ditinggalkan di tempat yang nyaman, di tempat yang gersang, bebatuan, gak ada makanan, gak ada minuman. Gak kuat Nabi Ibrahim menghadap ke belakang, gak kuat. Berjalan terus sampai 3 kali Hajar mengucapkan hal itu. Atat rukuna bihadal wadi, apakah kau tinggalkan kami di tempat yang gersang seperti ini? 3 kali. Sampai yang ketiga gak dijawab sama Ibrahim alaihissalam. Baru Hajar membuat sebuah pertanyaan yang lain. Allah amaraka bihada, apakah Allah
yang memerintahkanmu melakukan hal ini, meninggalkan aku dan Ismail di tempat yang gersang ini. Nah, baru Nabi Ibrahim noleh. Ya, menjawab dengan memberikan isyarat juga bahwa Allah yang memerintahkan melakukan hal ini. Lalu apa? Kata Hajar alaihissalam, inilah namanya tawakal itu. Ya, Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una. Jika memang itu perintah Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Udah selesai, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Hajar udah. Ya, dikasih makan kurma, dikasih makan minum. Tapi ketika Hajar dalam mindsetnya Allah tidak akan melantarkan kami, apakah ketika kurmanya sudah habis, airnya sudah habis, asinya sudah kering, kemudian Hajar duduk termenung menunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala? Kan enggak. Padahal Hajar sudah tawakal ini. Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Allah tidak mungkin melantarkan kami. Enggak mungkin. Ya. Karena Allah itu tidak akan mungkin membiarkan orang yang dicintainya terlantar. Enggak mungkin. Allah ini kaya. Antum kalau kaya, cinta sama anak antum, enggak mungkin antum biarkan anak antum terlantar. Apalagi Allah yang cintanya lebih besar daripada cinta kita kepada anak kita. Enggak mungkin. Tapi apakah Hajar diam aja? Enggak kan? Ketika habis dia naik ke Bukit Sofa, turun lagi, naik ke Bukit Marwah, turun lagi, naik ke Bukit Sofa, sampai 7 kali. Jangan bayangkan naik Sofa Marwah kayak zaman sekarang, antum jalan datar pakai AC, kemudian nanjak dikit turun lagi. Mau jalan pakai AC nanjak dikit. Lah zaman dulu itu gunung. Nah sekarang sampun diuruk gitu ya, pakai AC. Dulu antum naik bisa jadi ya arwahnya nggak ikut turun. Ya kalau zaman dulu itu ya. Nah ini terjadi, tapi apa yang terjadi? Ternyata justru air Zam-Zam itu di Bukit Sofa tidak, air Zam-Zam di Bukit Marwah tidak. Di mana air Zam-Zam? Malah dekat Ka'bah. Itu menunjukkan terkadang ikhtiar kita itu nggak ada manfaatnya, tapi Allah pengen kita ikhtiar. Saya ulang sekali lagi, terkadang ikhtiar kita itu tidak menjamin keberhasilan memang, tapi Allah ingin kita berikhtiar. Terakhir antum kalau baca perang Khandaq itu, masya Allah ya. Bayangkan kaum muslimin bikin parit panjangnya 5,5 kilometer, 5,5 kilometer, dalamnya 3,5 meter, lebarnya 4,5 meter. Antum kita duduk sepiteng kajangnya pingsan barang ya. Itu dalam 3,5, lebar 4,5, panjang 5,5 kilo. Ngeri Pak ya, 5,5 kilo tuh sini saya mana ini ya. Lah makan ini kok ya, belum dalamnya ini, lebarnya. Itu ikhtiar kaum muslimin. Tapi pertanyaannya, apakah kaum muslimin menang gara-gara Khandaq itu? Perang Khandaq itu menang gara-gara Khandaq? Enggak. Perangnya itu menangnya itu gara-gara badai. Jadi ketika kaum kafir itu yang 10.000 itu punya base camp itu, tiba-tiba Allah kirim badai. Sampai kemah-kemahnya ambruk, terbentang, dibenerin lagi, ambruk, terbentang lagi, dibenerin lagi, semua basah kuyup. Akhirnya ciut-ciut sendiri nyalinya. Kemudian sebagian pergi sampai bubar. Jadi perang Khandaq itu enggak jadi perang. Dan tidak gara-gara Khandaq itu, gara-gara parit itu menang. Enggak. Allah kirim badai. Jadi terkadang Allah itu pengen kita ikhtiar emang. Ikhtiar aja. Walaupun terkadang ikhtiar kita itu tidak membuahkan hasil dari kesuksesan, tapi ikhtiar itu membuat Allah sayang dengan kita. Yang dengan sayang Allah itu akan menghadirkan kemenangan untuk kita karena tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan akan kisah-kisah yang ajaib dan penuh hikmah di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah mudahkan ya. Dan tawakal itu seperti saya sampaikan, itu bukti keimanan seorang muslim. Aku lu qouli hadza, apabila ada salah kata sebagainya itu kurang dari saya pribadi, lebihnya taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, dilimpahkan rahmat rezekinya, diampuni dosa-dosanya, yang memiliki hutang di
mudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, dan semoga yang hadir di sini Allah angkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya, dimudahkan semua urus-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita taufik dimudahkan dalam ketaatan, karena tidak ada ketaatan yang mudah kecuali Allah mudahkan. Dan semoga Allah berikan kita hidayah sehingga terus berada di atas kebenaran, karena tidak mungkin ada orang bisa terus berada di atas kebenaran kecuali Allah berikan hidayah padanya. Dan semoga Allah berikan kita hadiah terindah berupa husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.